Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatannya kepada kita. Khususnya kita masih dikumpulkan di majelis ini dalam rangka melanjutkan daurah kita membahas Matan Muqaddimah Jazariyah karya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah, pada hari kemarin di sesi yang keempat kita sudah menyelesaikan babu makharijul huruf, sehingga insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu babu sifatil huruf. Kita akan bacakan terlebih dahulu matanya. Ana akan bacakan, silakan diikuti. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجر قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط كذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والرا وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل. Baik. Sifatul huruf, definisi daripada sifatul huruf. Sifat itu jamak dari sifah, yaitu karakter bahasa Indonesianya, atau sudah menjadi bahasa Indonesia. Sifat itu sifat karakter. Maksudnya adalah makna yang melekat pada sesuatu. Makna yang melekat pada sesuatu, baik itu yang hissi maupun ma'nawi, baik itu yang terindra maupun yang tidak terindra. Seperti misalkan keras, meja ini keras, kita bisa rasakan, bisa kita indra. Warnanya hitam, warnanya putih, kita bisa indra, bisa kita lihat. Itu namanya sifat. Atau yang tidak terindra, atau yang ma'nawi. Contoh misalkan orang itu keras, padahal kalau kita pegang lunak juga. Maksudnya keras adalah wataknya keras, dia prinsipil, atau mungkin temperamen. Maka ini adalah sifah, baik itu yang hissi, yang terindra, maupun yang ma'nawi, yang tidak terindra. Nah, setelah kita mempelajari makharijul huruf,
Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Setelah kita mempelajari makharijul huruf, maka kita pelajari sifatul huruf. Fungsinya adalah liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka mampu melafadzkan atau mengucapkan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Nah, silakan dibuka di halaman 98 ya. Halaman 98. Kita mempelajari tentang manfaat mempelajari sifatul huruf. Kenapa kita mempelajari sifatul huruf ini? Yang pertama, agar kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Jadi ada beberapa kelompok huruf kemarin yang sama makhrajnya, seperti misalkan hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kha. Itu satu makhraj ada dua huruf. Bahkan ada yang satu makhraj itu tiga huruf, misalkan jim, shin, ya, ta, dal, ta, sad, zai, sin, waw, ba, mim. Itu satu makhraj tiga huruf. Maka untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya, kita pelajari sifat-sifatnya. Karena huruf yang sama makhrajnya dapat terbedakan dengan sifatnya. Begitu juga huruf yang sama sifatnya dapat terbedakan dengan makhrajnya. Itulah saling melengkapi. Kita pelajari makharijul huruf, setelahnya pelajari sifatul huruf. Sebagai contoh misalkan, huruf ta, dal, ta, ini makhrajnya sama. Bagaimana cara membedakan tiga huruf ini padahal makhrajnya sama? Maka dilihat dari sifat-sifatnya. Misalkan huruf ta dia memiliki sifat hams. At, it, ut, ta, ti, tu, yang tidak dimiliki oleh huruf dal. Ya, dal tidak punya hamas. Jadi da, dia punyanya jahar. Da jelas. Baik, di, du, ade, ide, ud, bahkan dia punya sifat tambahan yaitu qalqalah yang tidak dimiliki oleh huruf ta. Jadi membedakan ta dengan dal dari sifat hamas dan jaharnya dan juga qalqalahnya. Ini contoh. Karena sifat selain itu sama-sama syiddah, kemudian sama-sama istifal, sama-sama infitah, sama-sama ismat. Ya. Maka membedakannya dari sifat apa tadi? Hamas, jahar, juga qalqalahnya. Demikian. Begitu juga dengan huruf ta. Huruf ta dia memiliki sifat isti'la dan itbaq, sehingga dibaca tebal. Adapun ta dan dal dia tidak punya sifat isti'la dan itbaq. Dia punya sifat istifal dan infitah, sehingga dibaca tipis. Jadi ta, da tipis, sedangkan to tebal. Demikian ya. Ini manfaat yang pertama. Apa manfaatnya tadi? Membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua, membedakan huruf yang kuat dan lemah. Kita nanti akan pelajari sifat apa saja yang kuat, sifat apa saja yang lemah, sifat apa saja yang pertengahan. Ada pembagiannya nanti insyaallah. Sehingga ketika huruf-huruf itu didominasi oleh sifat-sifat yang kuat, maka dia termasuk huruf yang kuat. Bahkan kalau ternyata semua sifatnya adalah sifat kuat, maka dia paling kuat, yaitu huruf ta misalkan. Kemudian kalau dia didominasi oleh sifat kuat, maka dia huruf yang kuat. Kalau dia ternyata antara sifat kuat dan lemahnya itu seimbang, maka dia huruf pertengahan. Kalau ternyata yang lemah lebih dominan, lebih banyak daripada sifat yang kuatnya, maka dia huruf yang lemah. Kalau ternyata semua sifatnya adalah sifat-sifat yang lemah, maka dia paling lemah. Jadi ada 5 tingkatan. Huruf paling kuat, huruf yang kuat, huruf pertengahan, huruf yang lemah, kemudian huruf paling lemah. Nanti kita akan jelaskan. Nah, itulah mempelajari sifatul huruf tujuannya agar kita mengetahui antara huruf yang kuat dan huruf yang lemah dengan melihat sifat-sifatnya. Fungsi lanjutannya nanti setelah kita tahu ini huruf kuat, ini huruf lemah, pada pembahasan idgham, apakah dia bisa diidghamkan atau tidak? Kaidah umumnya huruf yang lemah bisa diidghamkan ke yang kuat. Tetapi untuk huruf yang kuat tidak diidghamkan ke yang lemah. Andai pun diidghamkan seperti ta ke ta misalkan, maka idghamnya itu naqis, tidak sempurna. Ini contoh ya. Jadi fungsi lanjutan dari mengetahui sifat yang kuat dan lemah adalah pada pembahasan idgham. Kalau ta ketemu ta, wadat ta'ifah, langsung masuk ke ta. Kenapa? Karena ta lemah, sedangkan ta dia paling kuat. Tapi ketika dibalik, ini ta paling kuat. Kemudian ini ta, maka dia masuk ke huruf ta
tetapi masih menyisakan sifat idbaqnya, masih tebal. Basaudta, basaudta, ahadtu. Maka idghamnya apa? Naqis. Jelas ini? Baik. Adapun manfaat yang ketiga adalah mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Karena sudah belajar makhrajnya, oh keluarnya dari sini. Huruf ha keluarnya dari tengah tenggorokan. Kemudian sekarang pelajari sifatnya. Apa saja sifatnya? Sifatnya adalah hamas, kemudian rokhawah, kemudian istifal, kemudian infitah. Sehingga kita ucapkan dengan apa? Mengalir nafasnya dan suaranya. Kemudian kita tipiskan karena punya sifat istifal dan infitah. Ha. Jelas? Baik. Ya seperti memurnikan bacaan huruf mad dari sifat gunnah. Jadi enggak punya sifat gunnah jangan diberikan gunnah. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan huruf-huruf mad keluar dari al-jauf. A, I, U. Maka karena huruf mad tidak punya sifat gunnah, jangan dicampur dengan gunnah. Jangan sampai A, I, U, demikian. Kemudian memurnikan huruf yang tipis dari suara tebal. Tadi, ha dia punya sifat istifal dan infitah, tipis. Sehingga harus murni tipisnya. Ha, ta, ba, tipis. Jangan sampai ho, to, bo, jangan. Itulah 3 manfaat dari mempelajari sifatul huruf. Sekarang kita kepada pembagian sifatul huruf. Sifatul huruf dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifat lazimah atau dzatiyah. Yang kedua adalah sifat 'aridah. Jadi ada sifat lazimah, lazimah itu artinya harus, dzatiyah itu zat, maksudnya huruf tersebut secara zat memiliki sifat ini yang tidak akan pernah lepas dari huruf tersebut. Lazimah berarti yang harus selalu memiliki sifat tersebut, apapun kondisinya. Mau berharokat, mau sukun, mau tasydid, pokoknya dia selalu melekat pada huruf tersebut. Baik, ini sifat lazimah. Sifat lazimah itu mudahnya adalah yang kita pelajari nanti, sifat yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan, itu sifat lazimah itu. Sedangkan sifat 'aridah adalah sifat yang muncul. 'Aridah artinya muncul. Yang muncul pada kondisi tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lain. Itu sifat 'aridah. Apa contohnya sifat 'aridah? Izhar. An, in, un. Apakah huruf itu selalu dibaca izhar? Tidak. Terkadang dibaca apa? Idgham. Berarti izhar sifat 'aridah. Idgham sifat 'aridah. Kemudian iqlab sifat 'aridah. Ikhfa sifat 'aridah. Jadi hukum-hukum bacaan itu sifat 'aridah. Dan apa penyebabnya kemarin? Tarkib, gabungan. Ketemunya satu huruf dengan huruf berikutnya. Itu namanya tarkib. Kemudian di antara sifat 'aridah juga adalah harakat, sukun. Harakat, sukun. Apakah huruf selalu berharakat? Tidak. Kadang dia juga sukun. Berarti harakat dan sukun itu sifat 'aridah. Sifat yang muncul pada suatu kondisi dan tidak ada pada kondisi yang lain. Begitu juga dengan tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq ini juga sebenarnya termasuk sifat 'aridah. Jadi ada pada suatu kondisi dan tidak ada pada kondisi yang lain. Contoh misalkan, apakah huruf ra selalu dibaca tafkhim? Tidak. Kadang dia bisa berkondisi tafkhim, kadang bisa berkondisi tarqiq. Jadi tebal dan tipis itu masuk ke sifat 'aridah. Berikutnya juga saktah. Nah, kalau Syekh Ibrahim As-Samunudi beliau menyebutkan izharun idghamun wa qalbun wa kadza ikhfa wa tafkhimun wa riqqun ukhidha wal madd wal qasru ma'at taharruki wa aidan as-sukunu was-saktu huki. Dalam Tuhfah As-Samunudi beliau menyebutkan ada beberapa sifat 'aridah. Yang pertama izhar, antum bisa catat izhar yang pertama. Kemudian idgham, kemudian qalb yaitu iqlab, kemudian ikhfa. Ini semuanya gampangnya di hukum-hukum non sukun dan tanwin. Ada 4 sudah. Kemudian tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Kemudian mad dan qasr. Mad dan qasr itu juga merupakan sifat 'aridah. Ditambahkan di sini. Ada mad, ada qasr. Kemudian tadi yang belum disebutkan di situ hukum-hukum bacaan seperti ikhfa atau iqlab. Iqlab, kemudian ikhfa. Kemudian ada harakat sukun, saktah. Ada tafkhim, ada tarqiq. Itu bisa tambahkan itu.
Kemudian ada saktah, ada sudah di situ. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Jadi sifat aridah ada 11 itu. Baik, sekarang kita belajar sifat lazimah. Sifat lazimah atau dzatiyah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki lawan dan kelompok yang tidak memiliki lawan. Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan ada 17 sifat. Hanya saja untuk yang bainiyah ini tidak dihitung. Kemudian gunnah tidak disebutkan di bagian sifatul huruf, tapi tersirat pada makharijul huruf. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Jadi kalau kita hitung di sini ada 5 poin untuk yang memiliki lawan. Hamas lawannya jahr, kemudian syiddah lawannya rakhawah, tengah-tengahnya ada bainiyah. Jadi bainiyah anggaplah tidak dihitung. Kemudian isti'la lawannya istifal, idbaq lawannya infitah, idlaq lawannya ismat. Kemudian tambahin 7 sini. Safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah. Adapun gunnah maka tersirat pada wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Para ulama sebenarnya mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 sifat. Kemudian ada juga yang mengatakan 16 sifat. Kalau Ibnu Jazari menganggap 17 sifat yang disebutkan. Sedangkan yang mengatakan 16 sifat adalah Imam Asy-Syatibi dan Imam As-Sakhawi. Syatibi dan As-Sakhawi. As-Sakhawi murid daripada Imam Asy-Syatibi. Kemudian Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, beliau menyebutkan ada 20 sampai 44 sifat. Imam Makki bin Abi Thalib. Nah, hanya saja memang tidak perlu kita bahas sampai sebanyak itu, karena memang kita hanya melihat pada sifat-sifat yang berpengaruh di dalam praktek. Yang kita pelajari ini adalah sifatul huruf yang memang punya asar, punya pengaruh di dalam praktek. Nanti misalkan ada sifat tambahan al-khafa. Sebagian ulama menambahkan ini, al-khafa. Jadi setelah disebutkan shafir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, gunnah, kemudian al-khafa. Itu sifat bagi huruf ha dan juga huruf mat. Sifat bagi huruf ha dan juga huruf mat. Ini sifat al-khafa, samar. Sampai sini jelas insyaallah? Kita hafalkan sama-sama. Hamas jahr. Ulangin. Hamas jahr. Hamas lawannya jahr. Hamas jahr. Syiddah rakhawah bainiyah. Syiddah rakhawah bainiyah. Isti'la istifal. Isti'la istifal. Itbaq infitah. Itbaq infitah. Idlaq ismat. Idlaq ismat. Hafal ya? Hamas jahr. Sudah hafal? Hamas jahr, hamas jahr. Syiddah rakhawah bainiyah. Syiddah rakhawah bainiyah. Hafalkan. Syiddah rakhawah bainiyah. Isti'la istifal. Gampang. Is. Isti'la istifal. Itbaq infitah. Itbaq infitah. Idlaq ismat. Idlaq ismat. Ini yang memiliki lawan. Jadi sifat-sifat lazimah yang memiliki lawan ada 5 poin ini. Ini berlawanan berdasarkan apa? Yang pertama, hamas dan jahr, antum catat di sini. Hamas dan jahr ini berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Apakah mengalir atau tidak? Apanya? Nafasnya. Jadi nafas atau udaranya ngalir atau tidak. Kalau mengalir berarti hamas, kalau tidak berarti jahr. Itu mudahnya ya. Nanti definisi detailnya akan kita jelaskan pada poinnya. Yang penting sekarang antum punya patokan, kenapa kok ini bisa berlawanan?
Dilihat dari segi mengalir atau tidaknya nafas. Kalau mengalir namanya hamas, kalau tidak berarti jahar. Hamas artinya apa? Hamas, fala tasma'u illa hamsa, suara yang lirih, suara yang samar. Hamas, samar, lirih. Sedangkan jahar, salat jahar maksudnya apa? Jelas, dibaca jelas bacaan Al-Qur'annya. Adapun syiddah lawannya rakhawah, tengah-tengahnya bainiyah. Syiddah artinya adalah kuat. Syiddah artinya kuat. Sedangkan rakhawah artinya lunak. Dan pertengahannya namanya bainiyah atau tawassut. Hafalkan ya. Syiddah kuat, syiddah kuat. Rakhawah lunak. Kemudian tawassut atau bainiyah pertengahan. Dari sini kita bisa mengetahui perbedaannya dari 2 poin. Poin yang pertama adalah dari segi kuat atau lunaknya tekanan pada makhraj maksudnya. Kuat atau lunaknya tekanan pada makhraj. Kalau kuat tekanannya pada makhraj itu namanya syiddah. Contoh ajid qatun bakat, kuat kan? Sedangkan kalau lunak namanya rakhawah. Jadi lunak tekanannya. Jadi bukan kita tekan itu. Tidak ditekan dengan kuat. Kalau pertengahan antara kuat dan lunak maka namanya tawassut atau bainiyah. Jelas ya? Ini sisi pertama. Berlawanan dari sisi kuat atau lunak, tekanan pada makhraj. Yang kedua, kalau kuat dan lunaknya ini berarti di setiap kondisi, mau saat berharakat ataupun sukun. Yang kedua, khusus saat sukun. Ingat ya, khusus saat sukun berlawanan atau berbeda berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Jadi perbedaan antara mengalir atau tidaknya suara itu saat sukun, otomatis tasydid juga. Baik. Jadi berdasarkan mengalir atau tidak suaranya. Jadi suara ya. Kalau tadi hamas dan jahar apa? Mengalir atau tidaknya nafas, udara. Berarti ngalir hamas ini. Tapi kalau bukan nggak ada aliran suara, nggak ada aliran nafas, maka ini jahar. Sedangkan untuk rakhawah, syiddah, bainiyah, kalau ngalirnya banyak namanya rakhawah. Ngalirnya banyak kan? Ngalirnya banyak. Apa namanya? Rakhawah. Kalau ternyata ngalirnya pertengahan, ngalirnya dikit, maka namanya tawassut. Lin Umar, 5 huruf. Al, an, a, am, ar. Jelas? Kalau tidak ada aliran suara sama sekali, maka namanya syiddah. Ajir qatun bakat. Bukan sudah selesai. Sebelum adanya qalqalah ini. Tidak ada aliran. Mafhum ya? Ini poin kedua. Jadi berlawanan berdasarkan kuat atau lunaknya tekanan pada makhraj dan berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Poin ketiga, isti'la dan istifal. Ini mengalir, ini berlawanan dari 2 juga ini. Naik atau tidaknya suara. Kemana? Ke langit-langit atas. Jadi suaranya naik atau tidak ke langit-langit atas. Kalau naik namanya isti'la. Contoh misalkan ko, suaranya naik itu, makanya dibaca tebal ko. Tapi kalau ka tidak naik, istifal. Ka, so naik, sa tidak naik, po naik, ta tidak naik. Jelas? Itu bedanya ya. Beda yang kedua adalah terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Jadi terangkat atau tidak pangkal lidahnya. Antum bisa lihat gambarnya nanti. Kalau ternyata pangkal lidahnya terangkat, maka disebut sifat isti'ala. Contoh misalkan so, pangkal lidahnya terangkat. Sa tidak terangkat, terhampar dia, maka ini istifal. Jadi so terangkat pangkal lidahnya isti'ala, sa tidak terangkat atau terhampar, maka istifal. Jelas? Yang keempat, itbaq dan infitah.
Itbaq dan infitah ini berbeda berdasarkan terkumpul atau tidaknya suara. Jadi kalau suaranya terkumpul, maka dia disebut itbaq. To, terkumpul. Terkumpul di mana? Antara lidah dan langit-langit atas. To, so, do, vo. Ada 4 huruf. Baik, sad, dad, ta, dha. Ini sifat itbaq. 4 huruf ini. Jadi suaranya terkumpul. Tapi kalau cuman ko enggak sampai terkumpul. Kho enggak sampai terkumpul. Iya naik ke langit-langit atas tapi tidak sampai terkumpul. Kemudian gho, apalagi yang istifal plus infitah, ta, sa, ba, ma, na dan lain sebagainya. Maka dia tidak naik dan tidak terkumpul. Infitah artinya terbuka. Lanjut. Idlaq dan ismat berdasarkan apa? Mudah atau susahnya diucapkan. Idlaq itu karena keluar dari ujung anggota pengucapan, maka dia dibaca dengan ringan, mudah. Sedangkan ismat maka dia lebih susah diucapkan. Maka idlaq ini lebih mudah diucapkan. Kenapa? Karena keluarnya dari ujung anggota pengucapan. Sedangkan ismat dia bukan bagian ujung-ujungnya. Perinciannya insya Allah kita akan jelaskan nanti. Adapun kelompok yang tidak memiliki lawan ya mudah. Dia sifat tambahan. Perhatikan ini. Kelompok yang tidak memiliki lawan berarti ini sifat apa? Tambahan. Jazakumullah khairan Syekh. Kesimpulannya apa? Penting poin ini. Setiap huruf hijaiyah minimalnya memiliki 5 sifat yang memiliki lawan ini. Anda ulangi. Kesimpulannya adalah setiap huruf hijaiyah minimalnya memiliki 5 sifat yang memiliki lawan ini. Contoh hamzah. Hamz atau jahar? Jahar 1. Syiddah raqah atau bainiyah? Syiddah 2. Isti'la atau istifal? Istifal 3. Itbaq atau infitah? Infitah 4. Idlaq atau ismat? Ismat. Maka huruf hamzah punya sifat jahar, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Gampang insyaallah. Jadi setiap huruf hijaiyah minimal punya berapa sifat? 5 sifat. Yaitu kelompok sifat yang memiliki lawan ini. Adapun sifat yang tidak memiliki lawan ini adalah sifat tambahannya. Safir, oh itu sifat tambahan untuk shad zaisin. Berarti shad zaisin punya sifat tambahan safir. Qalqalah, sifat tambahan untuk qutbu jadin, baju di toko. Lin, sifat tambahan untuk ya ataupun waw sukun, ya sukun waw sukun sebelumnya fathah khusus. Inhiraf, sifat tambahan untuk lam dan ra. Takrir, sifat tambahan untuk ra. Tafasyi, sifat tambahan untuk shin. Istitalah, sifat tambahan untuk dad. Sedangkan gunnah, sifat tambahan untuk nun dan mim. Perinciannya kita akan jelaskan nanti. Intinya bahwa sifat yang tidak memiliki lawan ini adalah sifat tambahan bagi huruf. Lanjut, kita masuk kepada sifat yang memiliki lawan. Ini kelompok yang memiliki lawan. Nah, ini sebenarnya sudah Ana jelaskan di sini nih. Berlawanan berdasarkan apa? Kita baca sekali lagi. Sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmatatun wa dhidda qul. Masya Allah. Ini cerdasnya Al-Imam Ibnul Jazari ya. Beliau menyebutkan kelompok sifat yang memiliki lawan 1 poin ya. Kemudian nanti berikutnya dengan huruf-hurufnya berikut lawan-lawannya. Jadi lawannya plus huruf-hurufnya. Yang beliau sebutkan sekarang adalah sifatuha, sifat-sifat huruf. Maksudnya sifat lazimah, jahrun, ada jahr. Jelas. Rikhwun, rakhawah, lunak. Mustafil, istifal, terhampar atau tidak naik. Infitah, terbuka. Musmatah, ini nantinya susah untuk diucapkan. Wadhidda qul, maka ini kita akan mengetahui lawan-lawannya. Ketahui lawannya. Apa saja lawannya? Ini sudah kita jelaskan ya tadi. Berlawanan berdasarkan apa? Antum bisa lihat di buku itu.
Yang pertama hamas vs jahar. Kita baca mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Huruf yang dibaca hamas ada 10, yaitu fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Harus hafal. Kalau ada yang belum hafal harus hafal. Fahathahu syakhsun sakat. Kedua sifat ini berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Jadi apakah nafasnya mengalir atau tidak. Kalau hamas ada 10, fahathahu syakhsun sakat, maka jahar ada sisanya yaitu 19 huruf. Ada 19 huruf jahar. Sebelum kita ke definisi, ini definisi ya. Antum bisa langsung lihat perbedaannya langsung. Perbedaan antara hamas dan jahar di halaman 102. Perbedaan hamas dan jahar yang pertama dari segi suaranya. Apakah suaranya itu samar atau jelas? Hamas itu suara samar pada pendengaran, sedangkan jahar suara jelas pada pendengaran. Sebagaimana bahasa hamas itu samar, sedangkan jahar itu jelas. Contoh, samar, samar. Tapi kalau a, ba, ja, taib itu jelas. Ini jadi berdasarkan samar atau jelasnya suara. Yang kedua, untuk hamas kedua pita suara terbuka. Kenapa suaranya samar? Karena kedua pita suara terbuka. Sedangkan jahar kedua pita suara tertutup. Antum bisa lihat gambarnya di sini. Yang tertutup ini adalah jahar, sedangkan yang terbuka adalah hamas. Pita suara ya. Dua pita suaranya untuk hamas terbuka, sedangkan jahar maka tertutup. Nah, karena pita suaranya untuk hamas terbuka sehingga tidak ada getaran. Tidak ada getaran pada pita suara tersebut. Kita perhatikan sama-sama coba. Huruf sukunnya saja, nggak usah pakai tambahan sebelumnya. Kita bisa rasakan asal tepat pegangnya mana sih pita suara. Ada yang tahu letak pita suara secara spesifik di mana? Anggaplah di bagian leher ini ya. Kita cari nih, anggaplah di sini pita suara. Nggak ada getaran di situ. Kita ucapkan sin sukun saja. Coba. Getar nggak? Nggak ada. Beda kalau semuanya dal misalkan, lam misalkan, getar nggak? Ada getaran. Yang ada getaran maka itu jahar. Yang tidak ada getaran itu hamas. Taib. Taib. Sedangkan getar. Jadi perbedaan ketiga. Jadi kedua pita suara tidak bergetar untuk hamas, sedangkan jahar dia bergetar. Yang terakhir, banyaknya nafas yang mengalir. Perhatikan ini definisi secara detailnya ya. Jadi saat mengucapkan huruf yang memiliki sifat hamas, itu nafasnya banyak yang mengalir. Bukan hanya nafas yang mengalir saja ya, tapi nafasnya banyak yang mengalir. Banyaknya nafas yang mengalir. Sedangkan jahar, banyaknya nafas yang tertahan. Bukan hanya tertahannya nafas saja, nafasnya tertahan, bukan. Banyaknya nafas yang tertahan. Karena pakai banyaknya nafas yang tertahan, ada kemungkinan nggak ada nafas yang mengalir sedikit? Ada. Contohnya misalkan ketika kita ucapkan ja, coba sama-sama ja, ji, ju, kayak ada nafas yang mengalir kan? Tapi itu tidak dianggap, la yu'tabar, nggak dianggap. Itu bukan hamas sebagaimana definisi hamas. Jadi ini aliran nafas yang sedikit itu nggak dianggap itu. Jangan sampai kita malah takalluf berlebihan mengucapkan huruf jim betul-betul harus kering tanpa hamas sehingga jadi mundur sedikit ke pangkal lidah. Ja, ji, ju supaya benar-benar kering. Padahal huruf jim Arabi biasa begini ja. Yang penting jangan sampai terlalu depan lagi menjadi ja. Ja, ji, ju. Jogja, J, opo J. Nah, itu ada hamasnya itu. Maka ini salah. Kalau jajiju biasa, ini nggak dianggap hamasnya. Paham ya? Jadi ini definisi detailnya. Poin keempat, hamas banyaknya nafas yang mengalir,
sedangkan jahar banyaknya nafas yang tertahan. Nah, dengan mengetahui perbedaan ini kita bisa mengetahui pula definisinya. Sehingga definisi hamas apa? Definisi hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Poin pertama kan? Dikarenakan kedua pita suara terbuka. Nih, antum bisa lihat di sini. Samarnya suara pada pendengaran akibat terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Jadi pahami 4 poin tadi. Poin pertama, suaranya samar. Kenapa bisa samar? Akibat dari apa? Terbukanya dua pita suara dan tidak ada getaran pada kedua pita suara tersebut serta banyaknya nafas yang mengalir. Hafal ya, insyaallah 4 poin. Sedangkan kebalikannya jahar, berarti jahar artinya zuhur, jelas. Berarti jelasnya suara pada pendengaran akibat dari tertutupnya dua pita suara serta adanya getaran pada kedua pita suara tersebut dan banyaknya nafas yang tertahan. Jadi banyaknya nafas yang tertahan. Sudah paham insyaallah ini? Kalau sudah paham, coba kita rasakan ya. Dari 10 huruf hamas ini kita rasakan coba. Sukunkan aja. Fa, ha, sa, ha, shin, sh, kha, sad, sin, kaf, ta. Baik, ini hamasnya doang ya. Dan juga ini hamasnya saja. Jelas ini? Dan hamas itu natural. Dia bersifat tabi'i. Tidak dibikin-bikin. Asal makhrajnya tepat pasti otomatis keluar. Jadi otomatis keluar asal makhrajnya tepat. Jadi mengalirnya nafas ini bukan dibuat-buat. Penyebab mengalirnya ini justru karena makhrajnya tepat otomatis ngalir gitu. Otomatis bocor sendiri udaranya atau nafasnya. Antum nggak bisa hindari itu. Antum bisa ucapkan hak tanpa adanya hamas? Nggak mungkin. Otomatis itu. Setipis-tipisnya itu hamas itu. Adapun kalau itu nanti rokhawah. Dengan masyiah, dengan kehendak. Memang kita sengaja ngalirin. Kalau antum tidak menyengaja mengalirkan suaranya nggak ngalir. Beda dengan hamas. Hamas kalau makhrajnya tepat dia otomatis keluar tuh nafasnya. As sudah ada hamasnya itu. Tapi bis ngalirnya suara ini rokhawah. Bisa bedakan ya antara mengalirnya nafas dengan mengalirnya suara. Mengalirnya nafas sifatnya apa? Tabi'i, natural, otomatis. Sedangkan untuk mengalirnya suara maka dia masyiah. Dikarenakan kehendak kita memang sengaja untuk mengalirkan. Baik itu yang nanti rokhawah ataupun yang tawassut, mengalirnya suara maka sesuai dengan masyiah kita. Poin yang kedua, syiddah bainiyah dan rokhawah. Kita baca lagi, syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Syadiduha, huruf yang memiliki sifat syiddah adalah lafdhu ajid qatin bakat, yaitu lafaz ajid qatin bakat. Ada 8 huruf. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ajid qatin bakat. Apa itu syiddah? Syiddah secara bahasa adalah kuat. Sedangkan rokhawah lunak, tawassut atau bainiyah pertengahan. Maksudnya secara definisi adalah, Anda bisa lihat di sini, pembagian huruf hijaiyah berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Kalau ini tadi nanti kesimpulan ini ya. Di sini dulu. Ya, syiddah maka dia tertahan suaranya. Aliran suaranya tertahan. Ada 8 huruf ini. Baini atau tawassut, dia adalah sifat pertengahan antara kuat dan lunak, serta mengalir bagian tertentu bagi suara. Artinya ada bagian tertentu yang mengalirnya sedikit gitu ya. Mengalir sedikit.
Hurufnya ada 5, yaitu lin Umar. Sedangkan rakhawah artinya lunak, maksudnya lunaknya tekanan pada makhraj, maka mengalir suaranya dengan sempurna. Jadi alirannya banyak. Alirannya banyak. Ini suaranya mengalir dengan banyak. Hurufnya sisanya selain daripada syiddah dan bainiyah. Ada 16 huruf. Sampai sini hafal insyaallah. Ingat ya, 3 sifat ini, syiddah, rakhawah, bainiyah, ini berlawanan berdasarkan apa tadi? Ada 2 sisi. Yang pertama sisi apa? Kuat atau lunaknya tekanan pada makhraj. Itu ingat dulu. Kuat atau lunaknya tekanan pada makhraj. Yang kedua, saat sukun ataupun tasdid berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Ini saat sukun atau tasdid. Karena nanti ketika berharokat maka temponya sama semuanya. A, la, sa, bukan a, la, sa, bukan. A, la, sa, sama. Mau syiddah, rakhawah, bainiyah temponya sama saat berharokat. Tapi saat sukun ataupun tasdid maka berbeda sesuai sifatnya masing-masing. Nah, kalau antum paham ini, kita praktekkan dulu. Yang syiddah ya, antum bisa bayangkan studio rekaman, ruangan yang betul-betul tertutup rapat, tanpa ada celah. Sehingga ketika kita berbicara di dalam, lagi rekaman, maka tidak ada suara yang mengalir keluar. Kenapa? Karena pintunya tertutup dengan rapat, makhrajnya tertutup dengan rapat. Ini syiddah ini. Contoh, a, coba ikuti sama-sama. A, ab, ad, ad, al, al, ya enggak? Jadi tertutup dengan rapat. Ini syiddah. Mafhum insyaallah. Nah, ini syiddah ini tertutup dengan rapat sehingga tidak ada aliran suara, enggak ada a, aj, ad, enggak ada. Dia tertutup dengan rapat. Ab, makhrajnya tertutup dengan rapat, 2 bibirnya. Ab, baik. Ad, tertutup itu. Lidah, tidak ada potensi untuk keluar, tertutup dengan rapat. Ad, qaf juga begitu. Al, ta juga begitu. Al. Demikian juga dengan huruf yang lain, misalkan jim, aj. Baik. Jadi makhrajnya tertutup dengan rapat sehingga tidak ada aliran suara yang keluar. Enggak ada aliran suara yang keluar. Ini syiddah. Adapun tawassut, pintunya terbuka sedikit. Jadi studio rekamannya tadi pintunya terbuka sedikit. Artinya ada bagian tertentu yang terbuka sehingga ada potensi suara mengalir keluar, tapi sedikit. Contoh, ini ada 5 huruf ya. Kita hafalkan. Lin Umar. Hafal insyaallah. Lin Umar. Lam dulu. Al. Ngalir sedikit kan? Bukan al, bukan habis al, tapi al. Nun, an, ain, a, mim, am, ra, ar. Ada aliran suara sedikit. Tawassut atau bainiyah. Kapan itu? Saat sukun atau tasydid. Adapun rakhawah maka pintunya terbuka dengan sempurna sehingga alirannya banyak. Contoh misalkan sin, as, ah, ash, als, ay, baik, au, az, az, dan lain sebagainya. Jadi huruf-huruf rakhawah aliran suaranya lebih banyak. Sampai sini jelas insyaallah. Kalau sudah jelas maka kita gabungkan dari poin pertama dan kedua, dari segi mengalir atau tidaknya nafas dan mengalir atau tidaknya suara, maka huruf hijaiyah dibagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok huruf yang mengalir nafas dan suaranya sekaligus. Jadi nafas dan suaranya mengalir sekaligus. Hurufnya ada 8. Mudahnya apa? Fahatsahu syakhsun sa. Berarti ini huruf apa? Hamas, minus, kaf dan ta. Gampang kan? Hamas minus kaf dan ta. Fahatsahu syakhsun sakat. Itu hamas dikurangin kaf dan ta. Berarti fahatsahu syakhsun sa. 8 huruf ini fahatsahu syakhsun sa ini mengalir nafas dan suaranya sekaligus. Antum bisa praktekkan coba. F, nafas yang ngalir, suaranya ngalir. Ah, nafas yang ngalir, suaranya ngalir. Sa, as, nafas yang ngalir, suaranya ngalir. Paham ya? Lanjut. Sekarang tidak mengalir nafas dan suaranya sekaligus, yaitu
syiddah minus kaf dan ta. Gampang kan? Ajid qatin ba. Ini nafasnya dan suaranya tidak mengalir. A, ad, al. Selesai. Sekarang yang mengalir nafasnya saja yaitu kaf dan ta. Kaf dan ta. Perhatikan pengucapannya. Ak, ad. Kita tahu bahwa dia punya sifat syiddah kan? Tekanan di makhrajnya kuat. Jadi antum tekan, kemudian mengalir nafasnya, artinya dia bocor secara otomatis. Jadi mengalir secara otomatis. Ak, ad, ak, ad. Baik, mana yang lebih dominan, syiddah atau hamzahnya? Syiddah. Syiddahnya harus lebih dominan. Jadi tekanannya harus lebih dominan. Ak, ak. Jangan sampai tekanannya lunak. Ak, ka, kiku, tatitu. Jangan. Ka. Ada hamzahnya itu. Kakiku, tatitu. Mafhum insyaallah? Baik. Selanjutnya mengalir suaranya saja yaitu 13 huruf sisanya. Selain daripada fahathahu syakhsun sakat dan ajid qatin ba. Ada 13 huruf sisanya, maka mengalir suaranya saja. Seperti apa? Misalkan dzal, al, seperti dhad, al, seperti dha, al, seperti lam, al, an, a, am, ar. Baik, huruf-huruf itu mengalir suaranya saja. Nah, perbedaan antara mengalirnya nafas dan juga suara adalah mengalirnya nafas itu tabi'i, natural, otomatis. Sedangkan untuk yang mengalirnya suara maka tidak terjadi kecuali dengan masyiah, dengan kehendak, memang sengaja untuk mengalirkan. Seperti tadi ya, ada huruf yang mengalir nafas dan suaranya sekaligus. Contohnya ha, maka itu baru hamzahnya. Apa yang kurang? Kurang aliran suaranya, berarti kurang rokhawahnya. Rahman, bismi. Kalau cuma bismillah, maka itu baru hamzahnya. Bismillah plus rokhawah. Mafhum? Nah, ini harus diperhatikan. Lanjut sekarang kita kepada poin yang ketiga yaitu isti'ala dan istifal. Kita baca lagi wasaba'u ulwin khussa dhaghtin kidh hasar. Hasar ini bisa jadi terbatas. Jadi hanya 7 huruf ini saja. Ada 7 huruf isti'ala yaitu sab'u ulwin. Sab'u ulwin khussa dhaghtin kidh. Khussa dhaghtin kidh. Khussa kha dan sad, dhaghtin dad ghain ta, kidh qaf dan dha. Khussa dhaghtin kidh. Isti'ala lawannya istifal. Berarti istifal hurufnya ada 22 sisanya. 29 kurangi 7 sehingga ada 22 di sini. Ya, 7 huruf isti'ala, khussa dhaghtin kidh, istifal sisanya 22. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Isti'ala secara bahasa al-irtifa', yaitu terangkat. Atau bisa juga artinya naik. Sedangkan istifal al-inkhifad, yaitu terhampar atau tidak naik. Jadi perbedaannya dari dua sisi tadi, naik atau tidaknya suara ke langit-langit atas. Yang kedua adalah terhampar atau tidaknya pangkal lidah. Nah, ini ada yang menarik, perbedaan antara qaf dan kaf. Antum bisa lihat di sini. Saat mengucapkan qaf, maka pertama suaranya naik. Di tanda anak panah itu menunjukkan bahwa qaf, qa, suaranya naik ke langit-langit atas. Sedangkan kaf dia tidak naik. Jadi suaranya naik untuk qaf isti'ala dan tidak naik untuk kaf, yaitu istifal. Ini poin pertama. Poin kedua, qaf dia pangkal lidahnya terangkat. Sedangkan kaf tidak. Sedangkan kaf tidak terangkat, ka. Tapi kalau antum lihat di sini kaf, loh ini pangkal lidahnya juga terangkat, ya enggak? Kenapa kaf ini pangkal lidahnya terangkat? Katanya yang terangkat adalah isti'ala, sedangkan istifal tidak. Sebab daripada kaf ini pangkal lidahnya terangkat adalah karena makhrajnya memang di pangkal lidah. Perhatikan. Jadi sebab kaf ini pangkal lidahnya terangkat adalah karena makhrajnya memang di pangkal lidah. Tapi ada yang membedakan antara qaf dengan kaf.
dari segi terangkat pangkal lidahnya. Bahwa penyempurna dari terangkatnya pangkal lidah adalah kondisi cekung tengah lidah. Jadi ada taqa'ur wasatul lisan. Ini kondisi apa? Tafkhim. Taqa'ur, ada cekungan pada tengah lidah, menunjukkan bahwasanya memang yang benar-benar terangkat itu pangkal lidahnya saja. Ini nawaitu, ini benar-benar niat untuk mengangkat pangkal lidahnya saja. Sedangkan untuk kaf tidak ada itu cekungan. Mafhum ya? Kalau di huruf-huruf yang lain seperti shad dan zai atau shad dengan sin, maka akan lebih nampak. Atau ta dengan ta misalkan, maka lebih nampak. Ta dan shad terangkat pangkal lidahnya. Sedangkan ta dan sin tidak terangkat pangkal lidahnya. Itu lebih nampak. Karena ini tadi perbedaan antara qaf dan kaf. Loh, kok terangkat juga kaf ini pangkal lidahnya? Karena memang makhrajnya di situ, di pangkal lidah. Ya pasti terangkat. Hanya di tengah lidahnya harus antum perhatikan dia apa? Tidak ada cekungan. Menunjukkan ka. Oh, tidak niat untuk mengangkat pangkal lidah sebagaimana kondisi tafkhim. Nah, ini sekaligus antum bisa jadikan catatan kondisi tafkhim itu ada 3. Yang pertama, pangkal lidahnya terangkat. Baik. Yang kedua, tengah lidahnya cekung. Yang ketiga, tenggorokannya menyempit. Ada 3. Apa yang pertama tadi? Pangkal lidah terangkat. Yang kedua, tengah lidahnya cekung. Yang ketiga, tenggorokannya menyempit. Antum bisa bedakan itu. Ini untuk yang kaf dia tenggorokannya tidak menyempit. Antum lihat jaraknya ini ya, jaraknya bisa kelihatan dari gambar. Jelas sampai sini insyaallah. Alhamdulillah sudah kita pelajari 2 poin. Nah, ini poin ketiga ya sekarang, isti'ala istifalnya ya. Lanjut pembagian huruf-huruf isti'ala dan istifal. Isti'ala konsekuensinya adalah tafkhim. Jadi semua huruf isti'ala dibaca tebal. Ini poin. Semua huruf isti'ala dibaca tebal. Bahasanya isti'ala pasti tebal. Isti'ala pasti tebal. Sedangkan istifal dibagi menjadi 2. Ada yang selalu tipis, ada yang kadang tebal, ada tipis. Berarti ada huruf tertentu yaitu alif lam ra yang punya kondisi tebal. Berarti mudahnya istifal biasanya tipis. Bedakan ya. Isti'ala pasti tebal, sedangkan istifal biasanya tipis. Coba kita perhatikan coba. Kho, so, do, gho, to, ko, dho. Apapun kondisinya, mau berharakat fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun atau tasydid, maka huruf isti'ala pasti tebal. Wa harfal isti'ala'i fakhim. Itu poinnya. Sedangkan istifal biasanya tipis. Ya, kenapa pakai kata biasanya tipis? Karena ada istifal yang kadang tebal, yaitu alif lam ra. O, ya, lo, Allah gitu misalkan, atau ro, ru tebal, aur, ur tebal. Tapi mayoritasnya tipis. Nah, bisa dipahami sampai sini? Timbul pertanyaan, alif lam ra ini bukankah dia punya kondisi tebal? Ya, dan saat tebal diangkat nggak pangkal lidahnya itu? Ro, diangkat nggak? Ro, pangkal lidahnya diangkat nggak? Diangkat. Ingat kondisi tafkhim itu pertama terangkatnya pangkal lidah, yang kedua cekung, yang ketiga tenggorokan menyempit. Jadi kan secara bahasa kan terangkatnya pangkal lidah apa tadi? Isti'ala kan? Secara bahasa itu, secara bahasa. Jadi ro, lo, ini punya kondisi tebal. Tapi kenapa kok tidak dimasukkan ke isti'ala? Kenapa? Kenapa alif lam ra walaupun punya kondisi tebal tidak dimasukkan ke isti'ala? Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Kenapa Syekh? Antum? Kenapa? Hah?
Ada bingnya. Kenapa alif lam ra meskipun punya kondisi tebal tidak dimasukkan ke kelompok huruf isti'la? Antum. Nah. Apa alasannya, Syekh? Belum dinyalain. Nah, karena terkadang bisa dibaca tipis juga. Terkadang bisa dibaca tipis. Betul. Atau kelompok isti'la khusus untuk huruf-huruf yang selalu tebal. Paham ya? Jadi geng isti'la ini khusus untuk yang selalu tebal. Kalau cuman kadang tebal tapi seringnya tipis enggak bisa masuk, enggak bisa. Paham insyaallah? Baik. Itu alasannya. Barakallahu fikum, Syekh. Ya, sebagaimana analogikan ya, pernah ya analogikan malaikat pasti benar. Coba ingat baik-baik. Malaikat pasti benar. Isti'la pasti tebal. Ini nih. Malaikat seperti isti'la. Benar seperti tebal. Malaikat pasti benar, isti'la pasti tebal, ya enggak? Manusia biasanya benar atau salah? Biasanya salah. Ya kan? Al-insan mahallul khata wa nisyan kan. Tapi kan dia juga bisa kondisi benar. Ya enggak? Istifal biasanya tipis. Tapi terkadang ada kondisi dia benar. Ketika dia sedang benar, maka tidak keluar dari istifalnya dia. Tidak keluar dari keistifalannya. Sama, manusia biasanya salah. Tapi meskipun manusia juga kadang benar, ketika benar tidak lantas dia keluar dari kemanusiaannya. Tidak lantas dia jadi kelompoknya siapa? Malaikat. Karena untuk menjadi kelompok malaikat adalah makhluk yang selalu benar. Kalau yang kadang benar doang tapi seringnya salah ya nggak bisa masuk ke malaikat. Demikian, sebagaimana tadi, isti'la selalu tebal, taib, sedangkan istifal biasanya tipis, tapi ada kondisi istifal dibaca tebal. Demikian. Kita akan lanjutkan nanti pada bab tafkhim dan tarqiq, ini untuk masalah tebal dan tipis. Kita lanjutkan untuk idbaq dan infitah. Kita baca wasadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Wasadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Sad, dad, ta', dha dibaca idbaq. Jadi sifat idbaq hurufnya ada 4, yaitu sad, dad, ta', dha. Apa itu idbaq? Idbaq secara bahasa adalah al-ilsaq, menempel sebenarnya secara bahasa. Hanya saja bukan secara hakikat bahwa saat mengucapkan huruf idbaq ini kemudian lidahnya menempel semua ke langit-langit atas, enggak. Contoh misalkan kita coba praktekkan nih. So, nempel enggak ke langit-langit atas tuh? Enggak. Enggak nempel kan? Kalau nempel enggak? To. So. Ya. To, tidak nempel. Tidak semuanya nempel ke langit-langit atas. Zo. Enggak nempel, bahkan dia nempelnya ke sini, ke ujung gigi seri atas. Maka makna daripada idbaq ini adalah terkumpul. Ya, terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit atas. Karena suara terkumpul, ya, sehingga seolah-olah ini menempel ke langit-langit atas suaranya itu, karena terkumpul kita bisa rasakan so. Kumpulan suara itu menempel ke langit-langit atas. So. Jadi bukan lidahnya ya. Kemudian to, do, zo. Demikian. Faham sampai sini insyaallah. Infitah terbuka. Jadi lebih terbuka suaranya. Ma, ta, da, sa. Nanti ada huruf isti'la dia bersifat idbaq dan bersifat infitah. Jadi ada kelompok isti'la yang dia bersifat idbaq, ada kelompok isti'la yang bersifat infitah. Nanti bisa lihat di sini. Pembagian idbaq dan infitah. Huruf idbaq ada 4, yaitu shad, dad, ta, dha. Sudah? Kemudian huruf infitah sisanya berarti ada 25 huruf.
Huruf infitah ini yang 25 ini dibagi menjadi dua. Jadi ada yang infitah plus isti'la dan ada infitah plus infitah plus istifal. Ada infitah plus isti'la dan ada infitah plus istifal. Sebentar ya. Baik. Jadi ada infitah plus isti'la itu 3 huruf. Nah. Belum, harus jadi husn. Harus jadi kohos dulu. Jadi isti'la, infitah plus isti'la ada 3 huruf yaitu kha, gha, qa. Kha, gha, qa. Sedangkan infitah plus istifal itu sisanya. Taib. Jadi itu ya. Infitah ada 25 huruf dibagi menjadi 2 kelompok, infitah plus isti'la yaitu kha, gha, qa. Infitah artinya terbuka, isti'la artinya naik suaranya. Sedangkan infitah plus istifal ada 22 huruf. Sisanya infitah terbuka, sedangkan istifal apa? Tidak naik, terhampar. Antum bisa lihat perbedaan dari 3 kelompok ini. Yang pertama, yang C dulu. Ini adalah idbaq. Jadi huruf yang memiliki sifat idbaq. Otomatis karena idbaq maka suaranya terkumpul. Selain naik, nah ini naik dan terkumpul ya. Jadi naik suaranya plus terkumpul. Karena semua huruf idbaq itu pasti isti'la. Jadi naik dan terkumpul. Kemudian yang kedua adalah qaf. Qaf ini adalah infitah plus isti'la. Nah, maka dia terbuka suaranya tetapi apa? Ada naik. Naik saja, tidak sampai terkumpul. Kemudian berikutnya kaf. Ini adalah infitah plus istifal. Maka tidak naik dan tidak terkumpul. Ka. Jadi dha naik dan terkumpul. Kita praktekkan coba. Antum bisa rasakan ya. Dha. Ya, naik dan terkumpul kan? Betul-betul tebal nih. Tebal banget. Gampangnya idbaq itu tebal banget. Sedangkan infitah plus istifal itu tebal aja. Tebal doang. Kemudian kaf, ka, maka tipis. Infitah plus istifal. Sudah. Lanjut sekarang idlaq vs ismat. Nah, ini perhatikan ya, idlaq dan ismat. Kita baca wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Wa farra min lubbin, sebagian membaca firra dengan kasrah. Wa firra min lubbin. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Ada 6 huruf idlaq yaitu farra min lubb, fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Al huruful mudlaqah huruf yang dibaca idlaq. Apa itu idlaq secara bahasa? Adalah tarafus syai'. Tarafus syai' artinya adalah ujung dari sesuatu. Tarafus syai'. Kenapa disebut dengan idlaq? Dikarenakan huruf-hurufnya keluar dari ujung anggota pengucapan. Entah itu ujung lidah ataupun bibir. Ya, antum bisa perhatikan fa. Ini dari bibir. Ra, ujung lidah. Ujung lidah agak masuk sedikit ke punggungnya. Kemudian mim, ma dari bibir. Kemudian nun, na ujung lidah. La ujung lidah. Dari ujung tepi lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya. La, ba dari bibir. Jadi farra min lubbin
karena keluar dari ujung anggota pengucapan maka pengucapannya ringan, mudah. Sehingga tadi kita sudah jelaskan idlaq dan ismat berbeda berdasarkan mudah atau susahnya pengucapan. Sedangkan ismat itu al-man'u, artinya tertahan. Ini huruf-huruf yang memang pengucapannya lebih berat daripada huruf-huruf idlaq. Namun sebenarnya idlaq dan ismat ini menurut sebagian ulama tidak dimasukkan ke sifatul huruf secara praktek, secara tatbiqi, secara amali, enggak terlalu berpengaruh di dalam praktek. Jadi dua sifat ini sebenarnya hanyalah sifat yang berlawanan dari segi bahasa Arab. Mudahnya, jika ada kata di dalam bahasa Arab yang tersusun dari 4 huruf atau lebih, bisa jadi 4 huruf atau 5 huruf, maka biasanya terdapat salah satu dari huruf-huruf idlaq. Fungsinya untuk memudahkan pengucapan. Sekali lagi, jadi kalau ada bahasa Arab yang tersusun dari 4 huruf atau lebih, maka pastikan dia ada salah satu dari huruf idlaq untuk memudahkan pengucapan. Antum bisa sebutkan kata-kata di sekitar kita, ya. Maka kalau dia adalah bahasa Arab yang resmi, ya, yang asli, maka dia ada salah satu daripada huruf-huruf idlaq. Jika kata tersebut tersusun dari 4 kata atau lebih. Contoh misalkan, maktabun, ada mim ada ba kan? Mirwahatun, ada mim ada ra. Bilatun, ada ba. Jidarun, ada ra. Ya enggak? Maka kata-kata tadi, kalau dia tersusun dari 4 huruf atau lebih, dan memang ini adalah bahasa Arab asli, maka pasti ada salah satu dari huruf idlaq. Jelas sampai sini? Faham enggak? Jelas kan? Baik. Sehingga jika ada kata yang kita duga sekarang adalah bahasa Arab, kok tidak ada salah satu daripada huruf-huruf idlaq, jika dia adalah tersusun dari 4 huruf atau lebih, maka pastikan itu asalnya bukan dari bahasa Arab. Ya, dia mu'arrabah, dia dijadikan bahasa Arab. Apa contohnya? Contoh. Mungkin sekarang sudah jadi bahasa Arab, tapi asalnya dulu bukan bahasa Arab gitu. Ada yang pernah nanya, sa'atun. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Sa'atun jam gitu kan? Waktu, saat bahasa Indonesianya. Sa'ah itu bahasa Arab, betul? Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati. Sa'ah, hari kiamat. Nah, sa'ah ini enggak ada salah satu dari faramin lub. Maka pastikan dia asalnya bukan dari bahasa Arab. Sekarang sudah jadi bahasa Arab, bahkan sudah masuk dalam bahasa Al-Quran, tapi asalnya bukan bahasa Arab. Bahasa apa itu? Bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Antum pernah dengar bahasa Suryani? Pernah dengar kan? Makoli inna itu? Enggak, itu enggak. Itu yang ngaco itu. Bahasa Suryani, antum bisa cek itu. Sa'atun asalnya dari apa? Bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu ada beneran, cuman kalau yang dibikin ngaco itu ya ada aja pengikutnya. Taib. Jadi ustadzun misalkan, ustadzun ada nggak faramin lubinnya? Ustadzun 5 huruf, ada nggak faramin lub? Nggak ada. Nah, maka pastikan ustadzun walaupun sudah jadi bahasa Arab, wa suhbatu ustadzin gitu kata Imam Syafi'i kan, maka dulunya bukan bahasa Arab. Nah, ustadzun. Di Indonesia ustadz itu setiap pengajar dinamakan ustadz. Ngajar TPA, ngajar Iqra Abata ya udah ustadz. Nah, kalau di Arab sana ustadz itu biasa dipakai untuk apa? Gelar. Profesor ya, di atasnya doktor itu. Maka ada hamzah, titik, dal, titik gitu. Profesor doktor itu. Al-ustadz, ad-doktor gitu. Ya. Jadi ini bukan berasal dari bahasa Arab asalnya. Atau yang biasa ditulis oleh para ulama di kitab tajwid asjadun. Asjadun itu jenis daripada emas, asjadun. Dan berat otomatis mengucapinya, asjad berat. Walaupun panjang ada juga yang teknologi ya, itu ada lamnya juga itu. Itu bukan bahasa Arab hasilnya. Itu mu'arrabah. Ala kulli hal sebenarnya idlaq dan ismat ini tidak terlalu punya asar, pengaruh pada apa? Praktek. Kenapa? Karena sifat-sifat yang lain seperti tadi misalkan
Jahr hamas. Apa pengaruhnya? Oh, ini ada pengaruh. Nafasnya ngalir atau tidak gitu. Syiddah rakhoa bainiyah. Apa pengaruhnya? Ini tekanan pada makhrajnya kuat atau lunak atau sedang atau mengalir atau tidak suaranya gitu. Isti'ala istifal, naik atau tidak suara ke langit-langit atas atau terangkat atau tidak pangkal lidahnya. Itbaq infitah, terkumpul atau tidak suara antara lidah dan langit-langit atas. Nah, untuk idlaq dan ismat, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak terlalu pengaruh pada praktek. Maka mereka biasanya lewatin itu, idlaq dan ismat. Tapi Al-Imam Ibnu Jazari memasukkannya, karena memang idlaq itu maksudnya tarafus syai', ya, ujung anggota pengucapan atau ujung dari sesuatu, maksudnya ujung anggota pengucapan, sehingga karena makhrajnya di ujung anggota pengucapan, pengucapannya mudah gitu. Lanjut, sudah selesai untuk kelompok yang memiliki lawan. Kita break, antum sudah mulai oleng, kita break 10 menit saja. Ya, yang mau ke toilet atau mau ngopi atau mau tidur silakan. Kita kembali jam 9.40. Ya, kita sampai jam 10:30 nanti insyaallah ya. Baik. Barakallahu fikum.